lingkungan pemerintah Kota Waringin Timur yang selalu kita doakan semoga sehat walafiat berkah, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan para alim ulama, bil khusus pembacaan ayat suci Al-Quran dan Karim yang dibawakan oleh Sari sebagai kalimat besar apa terjadi nah deh rekamnya deh bisa pilar nih. Pahit lah. Iya, Pak. Minyak tuh mau taruh dia pakai gelas ikan. Kita agak ketawa dia. Minyak tuh kan pakai gelas ikan. Kayak hanya sekali aja lano aja rojak. Dibagi aja jam sama. Yang buang habis tuh. Kenapa nih nggak ada habis? Makanya banyak. Dari pemerintah daerah menginginkan agar juriyat kita Syekh Muhammad Asa Al-Banjari bisa mengunjungi lokasi yang ada pada saat ini. Memang informasi yang telah beredar kondisi makam Datuk Syekh Abu Hamid pada waktu itu, bahwa kata kula-kula kami yang sudah berdahulu ke sini mengatakan bahwa saat ini abrasi air laut sangat tinggi sekali. Alhamdulillah fatwa untuk relokasi kemudian makam dimaksud sudah bisa dibuatkan, dan insya Allah pada hari ini akan kami sampaikan. Dan perlu kami tegas bahwa makam Syekh Abu Hamid ini dihadiri oleh juriyat khusus sipil yang asli, dan juriyat dan kerabat-kerabat yang sudah membuat pernyataan tertulis bahwa yang dipindah ini datu mereka Syekh Abu Hamid bin Muhammad As'ad bin Sa'ad bin Yatina Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Demikian barangkali yang belum sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin majelis rahimakumullah.
hadirin majelis rahimahullah, untuk mengambil keberkahan dan ibrah dari Datuk kita Datuk Abdul Hamid bin Datuk Mufti Muhammad As'ad. Mari kita dengarkan bersama anak beliau. Assalamualaikum asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qa'id innama bu'ithum al-lima wa qala alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Zuriyat Jadina Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, para tokoh-tokoh masyarakat yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan salah satu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Bapak Bupati Kota Waringin Timur beserta Pak Sekda. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan di dalam menjalankan tugas amanah, dan beliau mudah-mudahan termasuk apa yang disabdakan Rasulullah nantinya di hari kiamat, fi dhilli arsyillah, di dalam naungan Allah, seorang pemimpin yang adil dan bijak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah menunjukkan dia telah diberi Allah takwa yang sempurna. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan di antara makna sya'airillah yaitu ulama. Jadi barang siapa memuliakan ulama, berarti mereka itu telah diberikan Allah Subhanahu wa taala takwa. Di dalam satu riwayat hadis disebutkan, man akramal ulama faqad akramani. Siapa memuliakan ulama sungguh memuliakan aku, kata Rasulullah. Man akramani faqad akramallah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa memuliakan Rasulullah sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sambungan riwayat hadis yang lain, man akramal ulama faqad akrama sab'ina nabiyyah. Barang siapa memuliakan ulama, sungguh dia telah memuliakan 70 para nabi. Wa man ahabbal ulama, siapa mencintai ulama, lam yuktab khati'atu ayyami fi hayatihi, maka ketika dia mencintai ulama tersebut, segala kesalahannya tidak ditulis dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya mencintai para ulama. Termasuk mencintai para ulama adalah kita memuliakan beliau pada siang hari ini dengan memindah makam beliau ke tempat yang lebih nyaman untuk para penziarah. Karena apa? Ketika kita mencintai ulama, insya Allah al-mar'u ma'man ahab, seseorang akan dikumpulkan siapa yang dia cintai. Dan alhamdulillah Bapak Bupati, mudah-mudahan dia termasuk apa yang dikatakan para ulama, sebagaimana al-alimul allamah Maslamah bin Dinar mengatakan, inna khairal umara man ahabbal ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mencintai ulama. Berarti Bapak dipilih Allah dengan sebagian ulama yang menjadi pasak di Kalimantan Tengah ini dapat kita alhamdulillah laksanakan untuk kenyamanan orang yang datang berziarah ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita, dan mudah-mudahan ini menjadikan salah satu amal jariah yang nantinya kita akan mendapatkannya nanti ketika sudah kita berada di alam kubur. Karena kapalnya ulun teringat salah satu perkataan dari orang-orang salihin, az-zair fi kanafil mazur. Ketika kita menziarahi orang yang alim, orang yang saleh, apalagi kita yakin beliau termasuk orang yang alim dan wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan dimudahkan. Terbukti hari ini kita dimudahkan untuk memindahkan makam beliau. Setengah jam kemudian setelah ulun tunggu, datang yang pakai klotok itu, tempat ulun waktu itu di muka sana mobil ulun 2 buah. Ketika 2007 itu ulun masih di Mekah lagi tinggal menuntut ilmu. Di waktu itu datang guru-guru, ayo kita ziarah. Waktu itu sudah jam 6, kita ziarah ke makam Abu Hamid
mungkin kalau pada salah saksinya Guru Hatta di antaranya. Ya, dengan ulun Guru Hatta. Pian tahu Pian. Hatta itu waktu itu datang. Guru, kenapa? Ini ombaknya Guru aneh. Kenapa? Mengarah ke tengah. Jadi ombaknya ke tengah sana, bukan ke pinggir. Jadi kita semua berkelutuk ya. Berkelutuk dengan Guru Hatta saksinya. 2007 Guru Hatta lah. Pian sudah berbini kan? Baru di sini dibini kan? Ini Zuriat Taniran. Zuriat Taniran itu Datu Taniran 2 bininya. Jadi Zuriatnya mesti mengikuti. Amun wani, nggak ada wani kayak ulun nggak usah. Dan itu yang pertama. Setelah ziarah kita pulang, ombaknya tinggi kembali dan hujan sangat lebat. Yang kedua, tahun 2018, ulun bersama 200 orang santri ziarah sampai di dulu ada rasanya di sini tempat di mana dulu ada di sini yang Pilak. Di mana itu tempatnya? Nah, di Pilak itu istirahat itu maghrib dengan Guru Hatta juga 4. Kan kata bupati yang dulu, Guru jalannya putus, nggak bisa jangan jadi jalan ini kata awak. Pelotok pun malam kata Wanijo lagi membawa, tapi Bismillah kita tunggu sampai Isya. Kemudian alhamdulillah motor yang besar ini kaum angkut 200 orang semuanya ke sana. Jadi dari yang membawa ini, yang sopir nanti Guru tengah malam atau pagi nanti akan pasang banyu. Dia kata kau belikan. Bismillah pada Bapak. Jadi guringan di sana, pemasangan di sana, pemaulitan aku semuanya. Mulai kita sal di sana sampai malam, sampai pagi. Kada ada naik, banyu itu kada ada pasang. Kita sudah sampai ketika sampai, banyu itu pasang kembali. Ini mungkin karamah. Bukan mungkin lagi, kita yakin ini karamah dari beliau yang alhamdulillah dapat kita rasakan. Kemudian yang ketiga, ketika sampai di makam beliau, waktu itu malam kita membaca kitab dan waktu itu membuka diwan Imam Al-Haddad. Ketika membuka diwan Al-Haddad, kita ingin mengetahui bagaimana ketinggian derajat ataupun makamnya Syekh Abu Hamid. Ketinggian makam derajat beliau seorang ulama. Kita buka diwan Al-Haddad. Ketika itu apa yang keluar tulisannya? Taurut tajalli qalbu kulli arifin wa mahbitul asrari wal lataifi. Ternyata makam beliau ini adalah tempatnya terbuka hati orang-orang arifin billah dan tempat turunnya asrar rahasia Allah dan lutuf kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu kita meyakini siapapun yang ziarah ke sini insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, teringat hadis Bukhari Muslim waktu itu dari hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah menceritakan ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam didatangi malaikat. Malaikat ditugaskan untuk mencabut rohnya ataupun nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa berdoa, as'alullah ayyudnihi minal ardil muqaddasah. Ya Allah, saya meminta supaya saya nanti meninggal didekatkan dengan bumi yang suci, yaitu adalah Palestina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Walau kuntu sama la araitukum. Jikalau aku ada berada di Palestina, saya akan aku tunjukkan tempat di mana kuburnya, makamnya Nabi Musa yang dekat Palestina. Berkata Al-Hafidh, seorang yang hafal hadis, Waliuddin Al-Iraqi, beliau mengatakan hadis ini menjelaskan bahwasanya dianjurkan kita untuk mengetahui di mana makam orang-orang salihin untuk diziarahi. Satu, yang kedua, dan untuk dipenuhi haknya. Dan insya Allah yang dua ini sudah dapat kita laksanakan. Pertama, kita telah menemukan makam beliau dan membawa makam beliau ke sini untuk mempermudah orang ziarah. Yang kedua, memenuhi hak beliau karena keadaan di sana sudah tidak memungkinkan untuk diziarahi. Alhamdulillah dapat dibawa ke sini. Mudah-mudahan insya Allah dengan berkat datuk kita yang mulia Syekh Abu Hamid, yang beliau adalah termasuk waliun min auliyaillah, kata Tuan Guru Zainal Ilmi, termasuk pasak daripada pasak Kalimantan. Di antaranya adalah Abu Hamid ini. Mudah-mudahan dengan berkat beliau Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah angkat penyakit wabah COVID-19 ini sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari kembali dengan normal.
dan mudah Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi pemerintah Kabupaten Waringin Timur, Kota Waringin Timur ini beserta jajarannya, diberikan kesehatan, diberikan afiat, dilindungi dari segala penyakit, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini melainkan diampuni dosa, melainkan disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudahan Allah memberikan kita rahasia-rahasia yang datang dari Allah keberkahan ziarah ini, dan kita diberikan lutuf kasih sayang dari Allah, dan mudah-mudahan Allah nantinya sudahi umur kita dengan husnul khatimah, dan apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti menjadi amal jariah kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta ridha, berdiri di hadapan biar yang sebenarnya kada pantas. Mudah-mudahan semua ini menjadi berkah dan manfaat faedah bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga mendapatkan barakah, manfaat, dan dijauhkan dari musibah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.